Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali dalam Devotion from Nation. Pagi hari ini yuk kita siapkan hati untuk kita belajar sama-sama firman Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini kita akan mulai bersama Tuhan. Maka saya percaya sepanjang hari ini Anda dan saya akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Bapak, hari ini kami menyiapkan hati kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui devotion pagi hari ini. Kuatkan kami, we need your word. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Biar sepanjang hari ini kami bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan pagi hari ini. Dan kami berjalan bersama Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan berbicaralah di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, suatu ketika saya berbicara kepada para pendeta. Dan khususnya ada salah satu ketua sinode. Lalu kami berbicara, saudara. Dalam perbincangan itu dia berkata sejujurnya, katanya dia berbicara sejujur-jujurnya, kita bisa dibuat bingung dan bertanya di mana Tuhan. Kenapa saudara dalam situasi pandemik ini orang-orang bisa bertanya di mana Tuhan? Katanya Mazmur 91 akan terjadi dalam hidup kita, di mana ketika kita melihat 10.000 orang sebelah kiri kita, rebah kanan kita, kiri kita puluhan ribu, tapi itu tidak akan menimpa kita. Tapi kenyataannya Pastor Robert dia berkata bahwa kita mendengar ada begitu banyak pendeta yang juga kena COVID dan akhirnya meninggal. Saya berkata tentu kita nggak bisa menghakimi mereka karena mereka melakukan kesalahan atau apapun. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghakimi karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang saya mau sampaikan kepada dia adalah satu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami dan melihat sendiri bagaimana situasi ini membuat orang bisa berpikir di mana Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengambil sebuah devotion dengan sebuah judul Jesus is there. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan ada di situ? Jangan berkata bahwa Tuhan gak ada bersama-sama kita. Saya percaya Mazmur 23 adalah Mazmur yang luar biasa. Diberkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan dimanapun Tuhan ada, saudara, bahkan dalam lembah kekelaman. Saya tahu hari-hari ini kita sedang mengalami mungkin tanda kutip kayak lembah kekelaman. Ada begitu banyak kematian demi kematian terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Sehingga kita berkata, mana Tuhan? Dan katanya ini nggak menimpa orang benar. Katanya ini nggak menimpa hamba-hamba Tuhan. Tapi kenyataannya ada begitu banyak rekan-rekan hamba Tuhan juga mengalami hal yang seperti itu. Bahkan anak-anak Tuhan juga mengalami hal seperti itu. Tapi hari ini apapun yang Anda lihat, jangan pernah bertanya dan meragukan di mana Tuhan. Saya percaya Jesus is there. Tuhan ada di situ. Tuhan bukan cuma ada waktu kita suka, waktu kita bersuka cita, waktu kita happy. Tapi saya percaya dia juga ada waktu kita sedih. Hari ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan Devotion from Nation pagi hari ini, I just want to encourage you, Jesus is there. Dia ada di sana. Ada di semua situasi apapun. Bahkan dalam situasi yang paling terburuk dalam kehidupan Anda, saudara. Anda harus percaya bahwa Yesus ada di situ. Raja Daud pernah dia berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Dia lari ke bukit, Tuhan ada di gunung, di mana-mana Tuhan ada. Dan saya percaya sampai hari ini ayat itu masih relevan, saudara. Bahwa Jesus is there, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di setiap situasi yang terburuk dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama apa yang terjadi, apa yang akan kita alami saudara ketika Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya itu yang kita butuhkan. Dan kita semua akan mengalami hal ini kalau Yesus ada di tengah kita. Dan mari kita undang terus Yesus tetap ada dalam keluarga kita. Yesus tetap ada dalam lingkungan kita, dalam gereja kita. Yesus tetap ada dalam bisnis kita. Mari undang Tuhan untuk tetap ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau kita mengundang dia secara pribadi, kita buka hati kita membiarkan dia mengelola, mengurus semua usaha kita, mengizinkan dia untuk campur tangan dalam usaha, pelayanan, keluarga kita, maka saya berani pastikan Jesus is there. Tuhan ada di situ, saudara, kalau kita membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang menjadi sebuah encouragement dalam kehidupan saya ketika Yesus ada di situ, saudara. Maka ini yang akan terjadi. Yang pertama, ketika Yesus ada bersama-sama kita, maka kita akan ada peaceful, ada damai sejahtera. Saya masih ingat ketika pasca Yesus ditangkap, lalu mengalami goncangan, semua murid-murid tergoncang, iman mereka sedang tergoncang semuanya. Mereka ketakutan, bahkan mereka tidak lagi berkhotbah di jalan-jalan. Mereka masuk ke rumah, tutup pintu, karena mereka ketakutan. Pasca daripada Yesus ditangkap,
dan disalib dan semuanya. Semua murid-muridnya goncang. Saya tahu ketika ngalami begitu banyak krisis, begitu banyak ngalami kegoncangan, dan banyak sekali orang Kristen imannya goncang. Hari-hari ini di tengah pandemi saya menemukan ada begitu banyak orang goncang imannya. Tapi saya percaya Yesus ada di tengah-tengah situasi seperti itu, dan Dia datang dan Dia akan memberikan damai sejahtera. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera itu, saudara. Saya masih ingat ketika murid-murid, saudara, saya baca di firman Tuhan, mereka ketakutan, mereka menutup pintu, lalu mereka berkumpul dan berdoa. Tiba-tiba Yesus datang. Waktu Yesus datang, Yesus ada di tengah mereka. Yesus memberikan hal yang pertama, Dia katakan, damai sejahteraku menyertai kamu. Saya percaya di tengah-tengah situasi pandemik ini, hal yang penting yang harus kita miliki, harus kita tetap jaga, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera ini berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh manusia atau dunia. Ini adalah damai sejahtera yang berbeda. Damai sejahtera yang diberikan tidak sama dengan yang dunia berikan, saudara. Ini damai sejahtera yang benar-benar dahsyat sekali, saudara. Di mana damai sejahtera ini akan membuat Anda dan saya jadi kuat kembali. Ini damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala pikiran, saudara. Jangan pernah hilangkan damai ini, tapi Anda harus tetap jaga damai ini. Jangan biarkan ini hilang dalam kehidupan Anda. Hari-hari ini begitu banyak orang kehilangan damai, saudara. Saya mencatat, saudara, menemukan luar biasa sekali. Dalam sebuah survei dikatakan 3.530 tahun, saudara. Itu sepanjang itu di mana tidak pernah ada damai di seluruh dunia. Kenapa? Always ada perang-perang dan sebagainya. Dari 3.530 tahun, maksud saya hanya 286 tahun di mana tidak terjadi perang. Jadi saudara, sepanjang 3.500 tahun sekian dicatat kurang lebih ada 8.000 perjanjian damai yang dilanggar. Dari statistik ini di atas membuat kita merinding, saudara, semakin yakin bahwa damai sejahtera Allah memang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Damai sejahtera ini yang harus ada di tengah-tengah. Ada begitu banyak ketika orang mengalami kesusahan, bencana alam, bumi, pandemik dan semuanya, mereka kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya yang dibutuhkan hari-hari ini di tengah pandemik. Undang Yesus dalam kehidupan Anda, undang Yesus dalam keluarga kita, karena Dia akan datang dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang melampaui akal, damai sejahtera yang begitu dahsyat sekali. Dan saya percaya Jesus is there, dan Dia memberikan damai sejahtera. Hari ini aku berdoa dari tempat ini, biar damai sejahtera Tuhan tidak hilang dari kehidupan Anda. Damai sejahtera yang melampaui akal akan memenuhi kehidupanmu, memenuhi keluargamu, memenuhi pelayananmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu hari ini dimanapun mereka berada, biar damai sejahtera ini memenuhi kehidupan mereka, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Hal yang kedua yang harus Anda miliki, yang saya percaya ketika Yesus ada di situ, Dia akan memberikan kita joyful, sukacita, saudara. Dan jangan pernah hilangkan sukacita Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pastor Robert, gimana bisa sukacita kalau uang menipis? Tetap, saudara, sukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Ada begitu banyak ayat di Alkitab mengajarkan kita, bersukacitalah, bersukacitalah. Saya mau kasih tahu, setan memang kepingin Anda tidak bersukacita, tapi bersungut-sungut. Tapi Anda harus tetap bersukacita, karena saya percaya ketika Yesus ada di tengah kita, Dia akan memberikan kita peaceful dan memberikan joyful, sukacita yang luar biasa. Sukacita ini berbeda sukacita yang diberikan oleh dunia bagi kita, tapi ini adalah sukacita yang dihasilkan oleh buah Roh Kudus. Dan sukacita ini adalah sukacita yang berbeda. Percaya bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita, sukacitalah. Alkitab terus mengajarkan kita untuk kita tetap bersukacita. Jangan sampai hilang sukacitamu sekalipun masa pandemik ini terjadi dalam kehidupan Anda. Tetap bersukacita. Lalu yang ketiga, lalu saya akan tutup, saudara. Saya percaya ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, ketika Yesus hadir di tengah-tengah, Jesus is there. Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan sukacita, dan Dia akan memberikan kita useful. Secara hidup kita menjadi berarti, hidup kita menjadi berguna. Jangan berkata bahwa situasi ini kita gak bisa lakukan apapun untuk Tuhan. Mulailah dari berbagi, dari hal yang kecil, saudara. Tetap saya percaya ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, Dia ada di tengah kita,
hidupmu akan berubah menjadi hidup yang berguna. Anda akan berguna buat banyak orang. Minimal yang pertama, kita bisa berdoa buat orang lain, berdoa buat tetangga-tetangga kita, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat kota kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Saya percaya satu, kalau Yesus ada di tengah kita, doesn't matter, saudara, situasi terburuk apapun yang kita hadapi, kita tetap berguna. Kita akan tetap menjadi berkat. Karena this is the best opportunity untuk kita berbagi. This is the best opportunity untuk kita menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam. Supaya dunia tahu bahwa Jesus is there. Jesus is there. Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama-sama kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, aku berdoa, berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada hari ini, di berbagai Asia dan Amerika dan bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk anak-anakmu, supaya damai sejahtera yang melampaui akal akan terus memenuhi kehidupan kami dan memelihara hidup kami. Sukacita yang daripada Tuhan memenuhi hidup kami, dan biar kami menjadi orang yang berguna, orang yang menjadi berkat. Ini waktunya buat kami menjadi terang-Mu ya Bapak. Pakai setiap umatmu dimanapun mereka berada. Berkati mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka, dan biar mereka boleh bergerak menjadi berkat. Berdoa buat kota mereka, berdoa buat bangsa mereka, berdoa buat orang-orang di sekitar mereka, sehingga hidup kami tetap berguna sekalipun di masa yang sulit ini. Berkati umatmu. I speak life, I speak breakthrough, healing, and restoration to all your people. In Jesus' mighty name. Amen. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, ingat sekali lagi saudara, jangan pernah berkata bahwa di mana Tuhan, karena Jesus is there. Dia ada di situ, di tengah-tengah ketika Anda mengalami kesulitan. God bless you and have a great day with Jesus. Tuhan Yesus memberkati.